Dalam ilmu fikih namanya istimna. Istimna itu mengeluarkan sesuatu yang dipaksa. Kalau bahasa kitanya onani lah. Dalam ilmu fikih ya hukumnya haram. Orang yang mengeluarkan sesuatu sperma yang dipaksa, hukumnya zina tangan, garis miring, haram. Kok bisa begitu? Ya, kembali lagi tadi. Harusnya kata Nabi, sering-seringlah bergerak, sering-seringlah bergaul, sering-seringlah dekat sama masjid, sering-seringlah dekat sama musola, supaya apa? Al-aqlus salim fi jismi salim. Biar akalnya sehat. Kalau akalnya sehat, nggak bakalan larinya ke situ. Kenapa sekarang terjadi seperti itu? Karena pergeseran nilai-nilai agama, terus pergeseran nilai ketimuran, terus pergeseran juga zaman sudah begitu hebat, begitu tinggi, kitanya belum bisa menerima dengan adanya elektronik yang begitu booming di Indonesia. Teknologi ya? Teknologinya semuanya sampai tuh. Makanya dulu ya, iya, apa yang kita dapat terjadi di Amerika kita belum tahu dulu. Tapi sekarang terjadinya Palestina, terjadinya Iran, terjadinya perang, itu sudah bisa kita tahu dari kamar tempat tidur kita. Kenapa? Saking boomingnya elektronik. Sebetulnya kalau memang itu sih, itu satu anugerah dari Allah kalau benar mempergunakan elektroniknya. iya. Begitu. Kan kata Allah tuh wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu bukan langsung masukin daging ke dalam daging. Zina itu bisa zina mata, bisa zina tangan, bisa zina pergaulan. Kalau sudah zina mata, apa yang dilihat dari video dia, apa yang dilihat dari tontonan dari barat masuk ke Indonesia tanpa disaring oleh si anak, dia akan melihat hal-hal yang membawa rangsangan. Jadi kehidupan dia terjadilah yang namanya onani. Iya. Hukumnya tetap haram. Terus tingkatannya zinanya sampai di mana itu? Tingkatan dosanya ya sama dengan orang-orang yang berbuat zolim dengan dirinya sendiri. Zina yang terbesar memang idkhalil lahmi minal lahmi, masukin daging ke dalam daging. Itu zina terbesar dosanya. Tapi kalau zina tangan sudah hampir mendekati zina terbesar. Dengan adanya itu terjadilah nanti perkosaan. Makanya orang tua itu sangat penting perannya buat anak-anaknya untuk zaman sekarang. Sekarang kan bocah empitannya dia emprit, orang-orang ya kelas-kelas umur SD lah. Itu udah tahu begitu, udah pada pacar-pacaran itu. Pada nyolek-nyolek, pada udah tahu gara-gara ada teknologi itu. Nah, kalau dia masih di bawah umur tapi melakukan itu gimana? Belum balik lah. Suka sama suka maksud lo? Lagi main dia, itu sama-sama sering nonton dah tuh. Sering nonton tuh bocah-bocah emprit tuh. Kadang-kadang dia melakukan itu. Main pegang-pegangan, main itu. Hukum dosa itu, nih hukum dosa. Iya. Allah akan memberikan hukum dosa dan pahala itu buat anak-anak yang sudah ihtilam dan sudah haid. Baru dia terkena hukum agama.
Kalau dia belum balik, sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti tetap orang tuanya yang jadi masalah. Orang tuanya yang dosa. Lah iyalah. Jadi lari itu anak, dosa anak, lari ke orang tua Lari ke tuh. orang tuanya. Kenapa? Karena dia belum. Makanya Nabi bilang, ajarkan anakmu sholat 7 tahun. Iya. Umur 7 tahun Umur maksudnya. 7 tahun. Kalau 10 dia belum sembahyang, 4.000 pukul. Maksudnya apa itu Nabi ngajarin begitu? Nabi 14 abad yang lalu sudah mengetahui hal-hal kejadian begini nih. Bahwa nanti ada elektronik, ada teknologi yang begitu mencuat di alam dunia, yang kalau tidak ada filter agama akan terjadi seperti itu. 14 abad Nabi udah ngomong tuh. Makanya kata Nabi, ajarkan anakmu 7 tahun sembahyang, 10 tahun gak sembahyang gebuk, untuk mengintrospeksi dirinya. Kalau dia sudah terbiasa sembahyang, dia akan terbawa dengan hal-hal kebaikan. Makanya tugas orang tua, ya tarbiyatul aulad ba'dal wilalah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 2 nih kewajiban orang tua. Dalam kitab Tambihul Ghafilin ada 3. Dalam kitab Ihya itu bukan Ihya Ulumuddin, salah itu, bego itu orang ngomong gitu. Ada juga kata Ihya Ulumiddin. Jadi mudop ilah itu. Ini Ustadz ngomong Ihya Ulumuddin. Ngajinya di mana tuh nggak tahu itu. Dengar kali Ustaz. Dengar doang dia kali, kagak pernah baca. Ada juga yang ngomong begini nih. Ada tuh orang dalam kitab Gulgul Maram. Kan model baru itu lagi. Ada juga dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Begitu. Iya. Ngaji kan biar jelas. Benar. Kalau ngaji nggak jelas, kesononya juga agak jelas. Iya. Rusak deh umat ya. Iyalah, laula sanad laqala sanad man syaa ma syaa. Sanad itu penting. Kalau nggak ada sanad ribet kita. Si anu ngajinya di mana? Sekolahnya di mana? Mondoknya di mana? Gurunya siapa? Iya. Dan gurunya siapa? Gurunya siapa? Itu namanya sanad. Mentok. Iya. Ke Sayyidina Ali karramallahu wajha. Mentok lagi ke Nabi. Kembali yang ke tadi. Iya. Tadi tuh apa tadi gue lupa. Yang itu bocah yang apa onani tadi dosa. Terus kalau dia kan sebelum balik itu kan lari ke orang tua. Ada Iya itu. Nah itu makanya orang tua itu berperan besar dalam kelahiran anak. Setelah anak dilahirkan, di dalam kitab Tambih ada 3, di dalam kitab Ihya ada 2. Di dalam kitab Ihya itu kata Imam Ghazali itu tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Terus tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Ji, minum tuh Ji airnya. Ya. Itu pendidikan penting itu. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Didik anak sebelum anak dilahirkan. Maksudnya apa tuh? Di dalam Islam ada aturan. Kata Sultanu Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nama kitabnya Nasaihul Ibad. Ada ungkapan dari ulama besar
wali besar. Apa kata beliau? La buddha likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a. Senang tidak senang, suka tidak suka, hidup ini ada aturan, kata beliau. Apa tuh? Amrun yang tasiluhu. Ada perintah dari Allah. Perintah apa? Sebagai orang tua, kewajibannya sebelum anak dilahirkan, itu ada aturan. Aturannya apa? Ada akad nikah. Kalau A-nya nggak benar, B-nya bisa benar, bisa kagak tuh. Tergantung keduanya. Tapi insya Allah kalau akadnya benar, sebelum si anak dilahirkan udah akad nikahnya benar. Saya terima nikahnya Pulana binti Pulana dengan mas kawin 300 gram dibayar tunai. Itu tuh kalau sudah begitu tuh, kesononya insya Allah akan benar itu. Anaknya tuh benar. Iya, kenapa? Iya. Karena sudah diakad dalam ikatan agama. Yang kedua nih, didik anak itu setelah anak dilahirkan. Kasih anak handphone nggak apa-apa, tapi dibatasin. Kenapa? Jangan sampai anak tuh tidak tahu tentang teknologi yang sedang berjalan. Tapi ada filter. Apa filternya? TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu tugas orang tua tuh. Kalau anak udah mulai ngaji umur 7 tahun, anak udah mulai bisa baca alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, anak sudah mulai sholat jamaah dengan gurunya, itu ada waktu. Ada waktu yang untuk Allah, ada waktu untuk dunia. Nanti Allah jaga sendiri itu. Makanya sama TPA, orang tua jangan terlalu pelit sama guru. Ini kan nama guru, romannya wah gedek banget udah. Kagak ada mahabahnya ya. Kelas bahasa Inggris sekian juta. Iya. Giliran aja TPA. sama guru TPA 5.000 udah lecak banget. Itu salah tuh. Gitu. Tutup dulu, Pak. Cukup sekian, subscribe. Jangan lupa Tuh komen. Iya, biar Iya. kita bisa jawab ya. Biar kita bisa jawab. Iya, udah. Kami gue lagi main-main. Iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.